Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novitri dari kelas RPL 2A pagi dengan NIM 4342501024. Saya akan mengerjakan soal ATS praktikum PBD. Langsung saja ke soal yang nomor pertama. Buatlah bentuk tabel tidak normal, unnormalized form dari dokumen di atas. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Lakukan penerapan dengan SEL dari hasil normalisasi yang diperoleh dan lakukan operasi DDL dan ML-nya. Langsung saja kita mengeluarkan tabelnya. Ini adalah tabel UNF, 1NF, 2NF, dan juga 3NF. Pada tahap 3NF ini saya memecah tabelnya menjadi 4 buah tabel yaitu supplier, faktur, barang, dan juga detail underscore faktur. Dengan supplier berrelasi dengan tabel faktur dari kode underscore supplier. Faktur menjadi induk dari tabel detail underscore faktur dari nomor underscore faktur. Selanjutnya, barang berelasi dengan tabel detail underscore faktur dari kode underscore barang. Langsung saja kita ke operasi SQL-nya. Kita akan membuat database-nya. Nama database-nya kita ambil dari sini saja. Kita ganti menjadi nomor satu. Satu. Kita buat. Selanjutnya kita langsung memakai SQL-nya aja. Kita akan membuat table supplier di sini. Create table supplier. Buka. Kode underscore supplier dengan tipe data varchar, panjang nilainya 255, dia merupakan primary key. Selanjutnya nama underscore supplier dengan tipe data varchar, panjang nilainya juga 255, ini kita tutup. Nah, line full. Maaf, ini harusnya tidak ada koma. Baik, table supplier sudah berhasil terbuat. Selanjutnya, create table faktur. Isinya adalah nomor underscore faktur, primary key. Selanjutnya ada tanggal, pakai tipe datanya date. Selanjutnya ada tempo, date juga. Selanjutnya ada kode underscore supplier. Nah, tipe data varchar. Kita bikin nilainya 255. Lalu kita bikin foreign key-nya. Kode underscore supplier references kode dari supplier, tabel supplier, kode underscore supplier. Oke, baik. Ini jangan lupa kita tutup. Di sini juga kita tutup. Ini adalah tabel fakturnya. Baik, tabel faktur berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Berdasar barang dengan tipe data varchar, kita bikin panjangnya 255. Selanjutnya, dia merupakan primary key. Barang varchar
masukin 255 juga. Baru kita tutup. Bismillah. Alhamdulillah guys, tabel barang berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail underscore faktur. Datanya integer dan dia merupakan primary key. Selanjutnya nomor underscore faktur integer kode underscore barang integer. Selanjutnya kode underscore barang varchar bikin 255. Lalu kita bikin quantity integer. Selanjutnya kita bikin harganya juga integer. Selanjutnya kita bikin jumlahnya. Oke, baik. Selanjutnya kita membuat foreign key. Reference. Referensi kode underscore barang. Reference barang kode underscore barang. Lalu jangan lupa kita tutup. Baik, kita akan coba. Bismillah. Alhamdulillah, tabel detail underscore faktur berhasil kita buat. Selanjutnya kan kita akan insert datanya. Pertama, kita akan insert data untuk tabel supplier. G01 global Mustra. Selanjutnya S02 Hitachi. Baik, kita coba. Alhamdulillah berhasil. Selanjutnya kita insert into table faktur. Values 998 2001 22. Selanjutnya kita masukin kode underscore suppliernya G01. Selanjutnya ini lumayan sama, jadi kita copy. Lalu ini kita ganti menjadi 779. Selanjutnya ininya sama.
Dan ini DS02. Saya lupa menambahkan untuk temponya ya. Baik, kita akan menambahkan temponya. Karena temponya sama, hanya beda di satu angka, sama-sama. Berarti kita akan copy saja. Seperti ini. Jangan lupa untuk menutupnya. Baik, berhasil. Selanjutnya kita ke insert into table barang. A01 AC AC split 1/2. Selanjutnya A02 AC split 1 PK. Selanjutnya R01 benar rice cooker. Rice chicken. Rice cooker. Bismillah. Baik, alhamdulillah bisa guys. Selanjutnya kita akan insert into detail underscore faktor. Ini saya sedikit takut salah di angkanya. Jadi mungkin saya ambil langsung. Mhm. Selanjutnya yang kedua itu 298 juga. Ini mirip. Ininya juga 10. Nah, untuk ininya kita langsung saja copy. Ini juga. Selanjutnya untuk yang 779 R01, selanjutnya 10 kuantitinya. Untuk harga jangan lupa ditutup.
Baik, alhamdulillah sudah bisa. Selanjutnya kita bisa mengecek hasilnya. Hmm, Select from, ini bintangnya mana? Select from supplier. Kita coba lihat. Nah, ini adalah tabel suppliernya. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat eh, faktur, tabel faktur ya. Hmm, Faktur. Nah, ini adalah tabel fakturnya. Selanjutnya kita akan coba lihat dari tabel barang. Hmm, Baik, ini adalah isi tabel barang. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari tabel detail underscore faktur. Baik, maka selesailah sudah pengerjaan dari soal nomor satu dari saya. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, membuat database dengan nama db underscore ats praktikum underscore pbd underscore nomor 2. Langsung saja db underscore ats underscore praktikum underscore pbd underscore nomor 2. Kita buat. Selanjutnya kita akan langsung ke SQL, membuat tabel. Di sini disuruh untuk membuat tabel pegawai. Create table pegawai. Ini ada ID dengan tipe data integer, panjang nilainya 5, dan dia tidak boleh kosong, not null. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar. Panjang nilainya adalah 20 dan dia juga tidak boleh kosong. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar. Selanjutnya panjangnya juga 20 dan dia tidak boleh kosong. Selanjutnya ada gaji dengan tipe data integer. Panjang nilainya 10 dan dia juga tidak boleh kosong. Jangan lupa untuk menutupnya. Alhamdulillah, tabel pegawai berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data berikut ini. Data ini ke dalam tabel pegawai tadi. Itu values-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mengkopinya saja dari sini. Surabaya. Selanjutnya gajinya yaitu 10.000.
Selanjutnya di Andi, kita copy aja kali ya. Di ini satu-satu. Dan dia alamatnya ada di Jakarta. Gajinya 14.000. Ini saya lupa memakai tanda koma. Selanjutnya ada Burhan, Jakarta. Mohon maaf, alamatnya di Malang. Dengan gaji 12.000. Selanjutnya ada eh, Fikri ya. Fikri 103. Dan alamatnya ada di Madiun. Madiun. Gajinya 15.000. Selanjutnya adalah Faris. Uh, Selanjutnya dia ada di Malang. Ininya 17.000. Selanjutnya ada Sagit. Maaf, Sigit. Sigit. Dan dia alamatnya di Surabaya. Sama seperti Arif. Gajinya 20.000. Makin lama semakin tinggi. Selanjutnya ada Ivan. Ivan ini alamatnya di Kediri. Gajinya 16.000, berkurang dari Sigit. Selanjutnya ada Hanif. 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 Dia tinggalnya di Yogyakarta. Dan gajinya sebesar 12.000. Selanjutnya ada Zaki Udin. Udin. Tinggal alamatnya di Surabaya. Gajinya 21.000. Segini aja. Jangan lupa untuk menutupnya. Baik. Selanjutnya kita disuruh untuk hapuslah record dengan ID 100. Baik, kita akan menggunakan delete from pegawai where ID-nya itu tadi 100. Oke. Oke. Baik, satu baris berhasil terhapus, yaitu pegawai yang ID-nya 100, yaitu Arif. Kita boleh banget untuk melihat apakah pegawai dengan ID 100 sudah terhapus. Sudah, tidak ada lagi pegawai dengan ID 100. Selanjutnya, eh, kita akan update data untuk ID 101 dan juga ID 102. Jadi kita akan ketik update untuk pegawai dengan set namanya yaitu Naila. Oke, baik. Naila. Selanjutnya ini kita bisa di bawah saja biar lebih rapi. Selanjutnya alamatnya ada di Surabaya. Surabaya. Selanjutnya ada gajinya adalah 10.000. Benar, 10.000 benar sekali. Where
ID ID sama dengan tadi 101. Nah, yang update di ID 101. Selanjutnya update pegawai set namanya yaitu Raffi. Selanjutnya alamatnya yaitu di Semarang. Selanjutnya itu gajinya 14.000. Where ID sama dengan 102. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengupdate untuk ID 101 dan 102 menjadi pegawai bernama Naila dan juga Raffi. Coba. Oh, maaf. Saya kelebihan membuatnya. Baik, sudah terupdate pegawai bernama Naila dan juga Raffi. Selanjutnya kita disuruh melakukan perintah SQL berikut ini. Langsung saja ke SQL-nya ya. Nah, dia meminta untuk memperlihatkan seluruh kolom dari tabel pegawai. Dari soal ini meminta untuk memperlihatkan kolom dari tabel pegawai. Langsung saja. Baik, ini adalah hasilnya. Tadi ID 100 sudah terhapus, 101 dan 102 sudah terupdate menjadi Naila dan Raffi, alamat dan gajinya sudah terupdate juga. Selanjutnya, yaitu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Caranya yaitu kita bikin select nama, koma gaji, from pegawai. Nah, ini sudah tertampil nama dan gajinya. Selanjutnya, untuk kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Berarti select nama, koma alamat, from pegawai, where, where nama, like F%. Oke, kita coba. Baik, ini sudah tertampil bahwa yang namanya depannya F dan juga isinya ada nama dan juga ada alamat. Langsung saja untuk nama yang akhirannya N, nama dan alamat yang punya nama dengan akhiran N. Select nama, koma alamat. Baik, from pegawai. Selanjutnya where-nya nama like uh, persen N. Baik. Baik, ini sudah tertampil yang belakang nama belakangnya N yaitu Ivan dan juga Zainuddin. Nah, serta nama dan juga alamatnya. Selanjutnya, untuk kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Baik, langsung saja kita buat select nama, koma gaji. Jadi kita tahu tuh nama dan sebelahnya gajinya. From pegawai. Selanjutnya yang where gajinya lebih dari berapa tadi? 15.000. 15.000.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang gajinya lebih dari 15.000 ada Faris Sigit, Ivan, dan juga Zakiuddin. Selanjutnya, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Baik, kita akan langsung saja. Baik, kita bikin select nama, koma alamatnya, dan juga gajinya. Selanjutnya, from pegawai, sama seperti tadi, where gajinya itu lebih dari 13.000. 13.000. Selanjutnya, N. Syarat selanjutnya yaitu alamatnya harus di Surabaya. Baik, langsung saja. Baik, sini sudah terlihat bahwa yang alamatnya di Surabaya dengan gaji lebih dari 13.000 yaitu Sigit dan juga Zaki Udin. Selanjutnya adalah kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji ini tadi. Kolom selanjutnya yaitu nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 dan juga 20.000. Berarti dia diminta range-nya ya. Langsung saja kita bikin select nama, koma gaji, jadi ketahuan yang punya gaji itu siapa namanya. From pegawai, where gajinya itu between 15.000 and 20.000. Itu 2, 3, 4. Baik. Yang gajinya antara range harga 15.000 dan 20.000. Baik, ini adalah yang mempunyai gaji di antara 15.000 sampai 20.000. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan juga Ivan. Selanjutnya ada menampilkan gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Itu select gaji, select max gaji uh, us gaji underscore tertinggi karena dia max. Gaji underscore tertinggi, koma, min gaji us gaji underscore terendah. Selanjutnya AVG. Gaji us underscore rata underscore gaji from tabel pegawai. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, baik. Ini adalah gaji tertingginya yaitu ada di 21.000, gaji terendah ada di 10.000 dan rata-rata gaji yaitu 15.625. Baik, langsung saja kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Kita disuruh untuk membuat database baru dengan nama db underscore ats underscore praktikum underscore pbd underscore nomor 3. Database kita berhasil terbuat. Kita akan bikin tabel baru dengan nama tabelnya itu barang. Jumlah kolomnya kita bikin 5. Kita buat. Isinya itu ada kode underscore barang, ada nama, ada harga underscore beli, selanjutnya ada harga underscore jual, selanjutnya ada jumlah. Untuk tipe datanya di sini ada varchar dengan panjang nilainya itu 6. Lalu nama dengan tipe data varchar dengan panjang nilainya itu 20. Harga beli, harga jual, dan juga jumlah dengan tipe data integer, panjang nilainya itu ada 9, 9, dan juga ada 3. Nah, di sini diperbolehkan 0. Baik, kita akan simpan. Selanjutnya, alhamdulillah, tabelnya berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel ini.
kita akan menambahkan kode underscore barangnya, yaitu pen 001 dengan nama pensil alis. Harga belinya itu ada di 1000, harga jualnya 1200, dan juga jumlahnya itu 50. Data dari data pertama dari tabel barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk data kedua yaitu lem setan, kita bikin kode barangnya LST001 dengan nama lem setan dan juga harga belinya yaitu 2000, harga jualnya itu 2200, selanjutnya jumlahnya itu 0. Berhasil kita masukkan datanya. Lalu kita akan membuat tabel detail underscore pembelian. Isinya itu kode underscore barang, harga underscore beli, lalu harga underscore jual, ada jumlah, selanjutnya ada operator. Nah, di sini jenisnya yaitu varchar, harga underscore beli itu integer, harga underscore jual integer, jumlah integer, dan juga operator tipe datanya varchar. Di sini panjang nilainya ada 6, di sini ada 9, di sini ada 9, di sini ada 3, di sini ada 8. Lalu defaultnya 0, kita simpan. Baik, tabel detail underscore pembeliannya sudah ada. Dan juga ini isinya sudah sama. Selanjutnya kita ke uh, skema trigger. Ini kita membuat trigger di SQL. Dimulai dengan delimiter untuk membuka trigger ini. Kenapa dia pakai slice? Kenapa dia tidak pakai titik koma? Karena itu untuk membedakan bahwa untuk biar tidak terbaca bahwa sintaks ini berakhir secepat itu. Gitu. Selanjutnya create trigger. Nih, untuk membuat triggernya, nama triggernya yaitu stok underscore barang before insert on detail underscore pembelian. Langsung saja saya jelaskan untuk yang nomor 4 ini, beri penjelasan setiap baris pada trigger. Nah, ini untuk membuat trigger dengan nama stok barang. Before insert ini berarti dia sebelum ditambahkan ke detail insert itu, dia sudah diubah. Gitu. Langsung diupdate gitu. Nah, for each row, berarti ini untuk setiap baris. Kalau misalnya yang perlu dieksekusi ada 3 baris, tiga baris itu akan dieksekusi. Selanjutnya begin, berarti ini untuk memulai. Selanjutnya untuk update barang. Nah, disinilah buat update-nya. Set jumlah sama dengan if is null jumlah tutup kurung, koma 0, koma jumlah tutup kurung plus new, koma jumlah, maaf, plus new, titik jumlah. Titik jumlah. Selanjutnya where kd underscore barang sama dengan new dot kd underscore barang. Titik koma. Selanjutnya n slice delimiter. Nah, ini ditutup titik koma. Maaf, ini harusnya delimiter.
Nah, baik, ini untuk permulaannya. Selanjutnya ini belum saya jelaskan update barang. Ini buat sintaks update dari trigger ini. Nah, jika jumlahnya ini nol, maka dia akan diubah, akan mengupdate jumlah dari event ini. Jika dia tidak nol, maka dia akan menggunakan stok lamanya. Nah, plus new jumlah. Jadi jika dia nol, maka dia akan menambahkan ke jumlah yang baru saja kita insert. Insert, kita tambahkan. Where di mana? Di kode underscore barang. Nih. Lalu kita end, kita selesaiin delimiternya. Triggernya berhasil kita buat. Selanjutnya untuk mengetahuinya, kita akan melihat dulu jumlah barang di LST001 ini ada berapa. Oh, baik, karena kita belum menambahkan apapun, jadi kita akan insert ini, penambahan ke tabel. Oh my gosh. Kita akan menambahkan data ke tabel detail underscore pembelian. Baik, kode underscore barang di insert barang di LST001. Harga belinya yaitu tadi eh, di 2000, benar. Harga jualnya di 2200 dan jumlahnya ini kita bikin sekarang apa ya? Mungkin 5. Operatornya kita buat berapa nih? 10. Baik, ini berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan melihat, baik, ini sudah berhasil ditambahkan. Kita akan lihat dari tabel barang. Nah, di sini jumlahnya bertambah menjadi 5. Itu artinya trigger kita sudah berjalan dari yang ini. Loh, penambahan sudah, lihat berapa jumlah barang, sekarangnya sudah menjadi 5, sudah bertambah. Lakukan lagi untuk insert barang sebanyak 10. Lalu di soal diminta untuk menambahkan barang sebanyak 10. Maka kita coba apa yang akan terjadi jika kita menambahkan sebanyak 10. Nah, kita akan menambahkan si LST ini dengan harganya segini. Kita akan menambahkan 10. Baik, sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan melihat pada tabel barang apakah sudah terupdate. Nah, dia akan menambah menjadi 15. Berarti trigger yang kita buat bahwa dia akan bertambah menjadi eh, seberapa dengan kita insert di detail underscore pembelian itu, itu sudah terjadi. Itu aja dari saya. Terima kasih.